Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ismi Izzul Mustashfa Hamid. Sa'aqra'u lakum hadithan min ahadithi al-jami' as-sahih al-musnad min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari li Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari al-Ju'fi. Fi babi as-samari fil ilmi raqmul hadith 117. قال البخاري في صحيحه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, saya bermalam di rumah bibi saya Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermalam di rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya di masjid, kemudian kembali ke rumahnya dan salat 4 rakaat. Kemudian beliau tidur, kemudian bangun, kemudian berkata, apakah Ibnu Abbas sudah tidur, atau kalimat yang serupa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdiri di samping kiri beliau, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikannya di samping kanan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian salat 5 rakaat, kemudian salat 2 rakaat, kemudian tidur sampai terdengar suara tidur beliau, kemudian beliau keluar untuk salat subuh. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian muncul pertanyaan, apa itu hadis yang sahih? Hadis yang sahih adalah hadis yang memiliki atau terkandung di dalamnya 5 syarat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Shalah dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Shalah. Bahwasanya beliau mengatakan al-hadits sahih huwa al-haditsul musnad alladhi ittasala sanaduhu bil adli ad-dhabit 'an al-adli ad-dhabit mithlihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illah. Beliau menyampaikan 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu bersambungnya sanad, yaitu perawi satu sama lain harus bertemu. Ya, dalam hadis ini dipastikan bahwasanya sanadnya bersambung karena di dalamnya terdapat sighah haddatsana dan sami'tu, yang mana keduanya adalah sighatul hadis, sighatul ada yang paling tinggi dalam ilmu hadis. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga adalah perawinya harus adil dan dhabit. Perawi yang adil adalah perawi yang dikenal dengan istiqomah dalam agamanya, kemudian amanah, jujur, dan terjaga muruah dan wibawanya. Dan perawi yang dhabit adalah perawi yang kuat hafalannya ketika ia meriwayatkan dengan hafalan, dan ketika ia meriwayatkan dengan bacaan maka dia adalah orang yang sangat menjaga bacaannya atau kitabnya, dan ketika ia meriwayatkan dengan makna maka dia adalah orang yang sangat faham betul tentang makna hadis tersebut. Dan hadis ini perawinya adalah perawi yang adil dan dhabit karena sebut saja perawi yang pertama adalah guru dari Imam Bukhari atau Imam Bukhari sendiri, dan beliau adalah tentu ada Imamul Muhadditsin. Kemudian guru beliau yaitu Adam ibn Abi Iyas, yang mana Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala mengatakan bahwasanya Adam ibn Iyas adalah seorang yang sangat thiqatun thabatun faqih. Thiqah, kuat hafalannya, dan orang yang faqih. Kemudian rawi atasnya lagi yaitu Syu'bah ibn Al-Hajjaj, yang mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya Syu'bah amirul mu'minin fil hadis. Imam Syu'bah adalah seorang pemimpin kaum mukminin dalam hal hadis. Kemudian perawi atasnya lagi yaitu Al-Hakam ibn Utaibah, yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah dalam Syiar Al-Nubala juga bahwasanya la yujad fil Kufah mithlul Hakam. Di Kufah tidak ada orang yang seperti Hakam dalam keilmuannya atau thiqahannya dalam hadis. Kemudian syarat yang keempat dan kelima adalah matan hadisnya tidak boleh syadz dan tidak boleh
hadisnya tidak boleh memiliki illah. Hadis yang syadz adalah hadis yang menyelisihi riwayat lain, yang riwayat lain tersebut lebih kuat dan perawinya lebih thiqah. Adapun illah adalah kecacatan yang ada dalam hadis, di matannya atau di perawinya. Dan dalam hadis ini tidak ada syudzuz, atau hadis ini tidak syadz, karena justru didukung oleh riwayat lain, yaitu sebagaimana di Musnad Imam Ahmad ada dua hadis yang serupa dengannya. Yang pertama, hadis nomor 3003, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Kemudian jalur yang kedua yaitu haddatsana Husain qala haddatsana Syu'bah. Kemudian hadis ini juga tidak memiliki illah atau kecacatan, yaitu kecacatan di rawi, yaitu misalnya terputus, atau kecacatan dalam matan, yaitu misalnya syadz tadi, dan sudah dipastikan bahasanya bersih. Kemudian fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faidah yang pertama, baiknya akhlak Nabi SAW, yang mana beliau mengizinkan Ibnu Abbas bermalam di sisinya. Kemudian yang kedua, dianjurkan salat malam karena Rasulullah SAW juga mengerjakan qiyamul lail. Yang ketiga, dianjurkan langsung tidur setelah salat Isya agar lebih mudah bangun tidur untuk mengerjakan qiyamul lail. Yang keempat, dianjurkan untuk mulai salat malam pada tengah malam atau sebelumnya sedikit. Yang kelima, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW dari perkara-perkara yang wajib dan sunnah menunjukkan bantahan yang nyata pada orang-orang sufi yang mengaku apabila sudah mencapai derajat yakin maka tidak perlu mengerjakan kewajiban-kewajiban. Yang keenam, bolehnya memperhatikan orang yang kita jadikan qudwah agar kita dapat mempelajari akhlak baiknya. Yang ketujuh, bolehnya meriwayatkan hadis ketika kecil, karena ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tersebut, beliau masih kecil. Yang kedelapan, disunahkan salat malam dengan berdiri. Yang kesembilan, bahwasanya apabila makmum satu, maka berdirinya di samping kanan imam, bukan di belakangnya. Yang kesepuluh, kelembutan Nabi terhadap Ibnu Abbas. Yang kesebelas, disunahkan salat malam 2 rakaat. Yang ke-12, disunahkan salat witir. Yang ke-13, dibolehkannya berbaring setelah salat malam agar bisa kembali semangat. Yang ke-14, disunahkan salat 2 rakaat sebelum fajar. Yang terakhir, bahasanya salat fajar dilaksanakan langsung ketika imam keluar hendak salat fajar. Rubama hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.